Saya minta kepada pengurus masjid mulai malam ini, mulai subuh ini sampai tutup mata, tolong bantu kami berjuang dan berjihad di segmen ini. Jihad apa? Yang paling penting untuk Indonesia ke depan, jihad ekonomi. Kita ini muslim terbesar di negeri ini. Kenapa jadi penonton di lapangan sendiri? Kenapa jadi tamu di rumah kita sendiri? Ekonomi kita dikuasai cukong, dikuasai asing dan asing. Ada yang salah dengan semangat perjuangan kita. Ada yang tidak sempurna dengan misi hijrah kita. Hijrah cuma berganti kostum. Hei, kostum cuma nempel di badan doang. Tapi mulutmu tidak kamu hijrahkan. Pola makanmu tidak kamu hijrahkan. Mimpi Allah datangkan keberkahan dalam tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan segenap para alim ulama, para guru, para masyayikh, para habaib, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu. Fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat untuk semuanya. Kita doakan guru-guru kita yang hadir, para masyayikh, para habaib, para asatidz, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan segenap pengurus masjid, ya itu maksudnya semua yang terlibat dalam mensukseskan kajian mulia hari ini, semuanya, baik panitianya, baik donaturnya, baik pihak masjidnya, semuanya yang terlibat, kita doakan mudah-mudahan, termasuk kita yang hadir melangkahkan kaki di sini, mudah-mudahan setiap langkah, setiap tetes keringat, setiap kedipan mata, setiap hembusan napas, insya Allah semuanya menjadi asbab turunnya keberkahan dari Allah untuk kita. Amin ya rabbal. Biar pengajian pagi ini makin diberkahi Allah, kita akan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat kita. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya niat Allah kabulkan. Jangan meremehkan kedahsyatan surah Al-Fatihah. Al-Imam Atha, salah seorang tabi'in yang hidup di tahun 27 Hijriah, tabi'in di abad pertama. Beliau dikenal faqihun wa alimun hadis wa huwa minal fuqaha. Dia ahli tafsir, ahli fikih, meriwayatkan hadis, ulama besar di zaman itu dari golongan tabi'in. Beliau pernah berkata, "Idza aradta hajatan," jika kalian semua memiliki sebuah hajat, niat, harapan, falyaqra bi Fatihatil kitab hatta tahtimaha, maka hendaklah engkau membaca surah Al-Fatihah sampai akhir. Tuqda insyaallah hajatika, maka dipastikan semua hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kami dulu di pondok setiap kali mau memulai kebaikan diawali dengan baca surah Al-Fatihah. Nutup majelis taklim baca Al-Fatihah, buka ruku baca Al-Fatihah. Apapun niat kebaikan, kami berharap ada keberkahan di dalamnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa fi qulubina. Semoga apa yang kita niatkan Allah kabulkan, Allah hadirkan keberkahan di sirril Fatihah.
Hadirin yang dimuliakan Allah, 15 menit ke depan, singkat insya Allah padat. Intisari hidup di dunia yang kita cari adalah barokah. Sekali lagi saya ulangi, intisari dari apa yang kita kejar, kita cari adalah barokah. Buat apa punya umur panjang tapi tidak ada keberkahan di dalamnya? Banyak orang umurnya panjang, udah tua nggak mati-mati, tapi nggak jadi penebar manfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jangankan bermanfaat bagi keluarganya, jangankan bermanfaat bagi warganya, jangankan bermanfaat bagi rakyatnya, jangankan bermanfaat untuk yang lain di sekitarnya, buat dirinya saja kadang-kadang tidak bisa memberikan manfaat. Orang seperti ini percuma umurnya panjang kalau tidak ada keberkahan di dalamnya. Lihat Al-Imam Al-Ghazali, umurnya singkat, cuma berapa puluh tahun, tapi semasa hidupnya Allah hujani dengan keberkahan. Ratusan buku keluar dari hasil karya tangannya. Berkah intisari kebahagiaan yang kita cari. Maaf, buat apa punya uang banyak tapi nggak ada berkahnya. Allah kasih rezeki berlimpah, tapi uang itu tidak bisa memuliakan dia di dunia, bahkan tidak bisa menjadi penyelamat dia nanti di akhirat. Uang keluar hanya untuk urusan sia-sia, bahkan bermaksiat kepada Allah. Lebih baik punya uang sedikit, tapi yang sedikit bisa jadi banyak nilainya di hadapan Allah. Punya rezeki dia keluarkan di jalan Allah, punya uang dia manfaatkan untuk menolong agama Allah. Yang begini meskipun sedikit akan menjadi besar nilainya di hadapan Allah. Sekali lagi, uang tidak perlu banyak kalau tidak berkah. Lebih baik punya uang sedikit tapi barokah. Makanya saya tidak pernah ngotot cari uang. Kalau dikasih saya ambil, ya kan dikasih. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa, biasanya saya tungguin. Bu, apa itu barokah? Ziyadatun fil khair. Keberkahan itu artinya kebaikan yang terus dan terus bertambah. Habib, di mana kami bisa mencari keberkahan? Banyak. Kalau bicara tempat, ada namanya Makkah Al-Mukarramah. Dalam Quran di Makkah Mubarakah, kota yang satu ini dihujani keberkahan yang berlimpah. Bapak Ibu sholat subuh di masjid ini 2 rakaat dengan sholat subuh di Masjidil Haram Makkah. Tahu Makkah? Bandara belok kanan, naik pesawat nyampe 9 jam kalau dari Jakarta naik pesawat. Nggak tahu kalau naik becak. Ibu sholat subuh di masjid ini dengan sholat subuh nanti kalau Allah takdirkan bisa di sana 2 rakaat di Masjidil Haram, sama rakaatnya, sama-sama 2. Saya pastikan beda ganjarannya dari Allah. Sholat subuh di sana dikalikan 100.000 kali lipat. Kok bisa beda Habib? Padahal ibadahnya sama, rakaatnya sama. Itulah namanya keberkahan Allah hujani di dalamnya. Bicara air, air yang paling berkah adalah Zam-Zam. Ma'un mubarak. Dipastikan air Zam-Zam itu mengandung keberkahan. Makanya diminum bikin mengenyangkan, diniatkan bisa jadi obat. Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu kata Nabi akan menjadi apapun yang kamu niatkan. Makanya kalau minum Zam-Zam, ini contoh. Ibu pegang Zam-Zam, ibu niatkan, ya Allah, aku mohon dengan segala kekuatanmu, tunjukkan kedahsyatan air Zam-Zam. Saya sering kali pegang Zam-Zam dan saya merasakan udah gak terhitung betapa dahsyat keberkahan di dalamnya. Ya Allah, dengan segala kekuatan dan kemuliaan-Mu, tunjukkan keberkahan yang Kau hadirkan dalam minuman ini.
keberkahan yang pernah ditemukan dan dirasakan oleh orang-orang yang lebih mulia yang hidup sebelumku ya Allah. Minum, niatkan subhanallah. Itu apapun yang diniatkan Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita praktekkan. Bil misal tanjilul ishkal. Kata orang Arab, kalau mau mencontohkan sesuatu harus pakai peragaannya. Dari tadi saya nyari ide, bagaimana tekniknya biar gak kelihatan haus. Nabi kalau minum, begitu mau meneguk, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ditelan, baca Alhamdulillah. Minum lagi, baca lagi Bismillah. Selesai, Alhamdulillah. Emang beda minuman hari ini. Kok rasanya mirip-mirip Zam-Zam? Apa sih mereknya? Oh, mereknya Ajwa. Ajwa ada artinya ajaib water. Minuman ini selalu menemani dakwah saya kemana saja saya keliling di Indonesia. Bahkan ke mancanegara, minuman ini selalu ada di meja saya. Saya tidak malu-malu mempromosikan apapun bentuk kebaikan itu, selama kebaikan itu membuat saya dan jamaah makin dekat dengan Allah. Ajwa ada plesetannya. Hurufnya ada A, ada J, ada W, ada A. Kata anak saya, jangan-jangan artinya Al-Habsyi jual water ajib. Ajwa air yang lahir setelah kami menyelidiki Zam-Zam. Memang berkah luar biasa. Bapak Ibu pernah menyelidiki Zam-Zam? Saya pernah ambil Zam-Zam. Saya panggil tim-tim yang ahli mengenai air. Saya suruh cek ada keberkahan apa yang Allah sembunyikan di dalam air yang dahsyat ini. Ternyata mereka menemukan 3 fakta. 1, Zam-Zam mengandung alkali, pH tertinggi sedunia dari zaman Nabi Ibrahim sampai nanti hari kiamat, tanpa campur tangan manusia. Apa fungsi Allah jadikan alkali di dalam kandungan Zam-Zam? Ternyata alkali salah satu yang bisa mematikan sel-sel kanker yang ada dalam tubuh. Tubuh kita ini asam. Minuman yang sering kita minum di sekitar kita mengandung zat yang asam. Asam ketemu asam menjadi penyubur sel kanker apapun yang ada dalam tubuh. Adik perempuan saya, almarhumah Syarifah Mastura, diuji Allah kena penyakit kanker stadium 4 lanjut. Seluruh dokter se-Indonesia memvonis adik saya hidupnya cuma 3 bulan saja karena kanker sudah menyebar dengan cepat. Jangan main-main. Kita semua ini punya potensi kanker, cuma nunggu waktu doang. Kalau sudah klik, itu penyebarannya sangat cepat. Ibu tahu Ibu Ani Yudhoyono almarhumah, Ibu Presiden kita dulu. Bayangkan begitu sudah aktif kankernya, hitungan cuma beberapa saat saja. Sebentar waktunya. Padahal Ibu Presiden 2 periode SBY memimpin Indonesia. Masa enggak terdeteksi oleh ahli dokter di Indonesia? Pimpinan dokter kepresidenan itu dokter nomor 1 di Indonesia. Kenapa tidak terdeteksi? Itulah kanker, susah ditebak. Begitu hadir, cepat penyebarannya. Adik saya cuma 3 bulan divonis oleh seluruh dokter. Saya suruh minum air ajwa, saya suruh berendam air yang alkalinya tinggi. Akhirnya bertahan jadi 3 tahun usianya. Dari situ saya baru menyadari ternyata rahasia sehat itu konsumsilah minuman yang pH-nya tinggi, alkali, karena Zam-Zam mengandung zat itu. Apalagi sekarang masa-masa Covid, minum Zam-Zam yang banyak. Zam-Zam meningkatkan imun, memantapkan iman, mendatangkan keberkahan. Kalau tidak ada Zam-Zam, ajwa pilihannya. Bu, kenapa ini perlu saya promosikan? Jangan sepelekan, ada misi jihad di dalam ini.
Saya minta kepada pengurus masjid mulai malam ini, mulai subuh ini sampai tutup mata, tolong bantu kami berjuang dan berjihad di segmen ini. Jihad apa? Yang paling penting untuk Indonesia ke depan, jihad ekonomi. Kita ini muslim terbesar di negeri ini. Kenapa jadi penonton di lapangan sendiri? Kenapa jadi tamu di rumah kita sendiri? Ekonomi kita dikuasai cukong, dikuasai asing dan asing. Ada yang salah dengan semangat perjuangan kita. Ada yang tidak sempurna dengan misi hijrah kita. Hijrah cuma berganti kostum. Hei, kostum cuma nempel di badan doang. Tapi mulutmu tidak kamu hijrahkan. Pola makanmu tidak kamu hijrahkan. Mimpi Allah datangkan keberkahan dalam tubuhmu. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Quran jauh-jauh hari sudah mengajarkan, lihat pola makan minummu. Kalau mau jajan, mau ke warung, lebih baik pilih warung orang muslim daripada belanja di warung orang kafir. Mau makan di restoran, cari dulu restorannya milik siapa. Kalau milik orang kita muslim, silakan makan di dalamnya. Itu akan datang keberkahan dari Allah buat kita. Mau beli produk, cari dulu produk-produk milik kaum muslimin. Air minum ada OKOC milik kaum muslimin. Buya Yahya punya produk namanya Al-Bahja. Habib Bahrun Segaf ada produk namanya Dalwa. NU punya produk, Muhammadiyah punya produk. Kenapa tidak mau membeli dan mensyiarkan produk-produk orang kita? Masa yang ngisi kajian ulama kita, yang hadir jamaah kita, acaranya di tempat ibadah kita, kok minuman kafir masuk ke dalam masjid kita? Kok kita dijajah oleh produk-produk Yahudi di negeri ini? Mimpi Allah datangkan keberkahan buat kita. Suai baru belajar tadi malam. Makanya saya bangun pabrik air minum sendiri, namanya Ajwa. Tidak mau saya kotori lagi perut saya, karena setiap tetes minuman Yahudi yang masuk ke dalam perut, setiap tetes itu pasti menciptakan dahaga buat saudara kita di Palestina. Pasti akan menjadi dahaga buat kita di alam barzah. Kenapa? Apapun yang dibangun oleh Yahudi, apapun bisnisnya di negeri ini, untungnya mengalir buat Israel, membangun Israel, mendolimi saudara kita yang di Palestina. Berarti suka tidak suka, kita yang mempromosikan, menjual, membeli, termasuk golongan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Enggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh dua, 'alal birri wat taqwa, ketaatan dan ketakwaan. Takbir. Allahu Akbar. Mimpi muslim di negeri ini bisa berkah kalau tidak mau melepaskan belenggu dari belenggu orang Yahudi dan kafir yang ada di sekeliling kita. Percayalah, apapun yang mereka jual di luar sana, pembelinya mereka cari jaringan kita. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu merampas jaringan mereka. Tidak perlu. Saya cuma ingin mengetuk pintu hati Bapak Ibu. Lebih baik ambil alih jaringan kita dari kita, untuk kita, untungnya membangun agama kita. Insya Allah doakan, untungnya Ajwa akan dikirim ke Palestina, sebagian mendukung perjuangan dakwah di negeri ini. Kalau saya sukses membangun perusahaan ini, setelah ini saya akan bikin perusahaan roti. Kalau mereka punya roti yang dibanggakan namanya Sari Roti, kita akan lawan akhi dengan apa? Syar'i Roti. Amin dong. Ikhlas banget. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti sebelum saya tutup taklim ini, saya akan persilahkan tim Ajwa dari Jakarta untuk mendemokan kedahsyatan air Ajwa yang sudah diadu 30 merek minuman-minuman terkenal di negeri ini, semuanya kalah. Mulai dari minuman yang mereknya kangen sampai yang gak kangen kalah. Bahkan saya yakin ada keberkahan dalam minuman ini. Satu, dari nama Ajwa saya ambil dari nama kurma Nabi yang penuh dengan keberkahan. Demi Allah, apapun yang dinisbahkan dengan Nabi pasti ada berkahnya. Bapak Ibu silakan main ke Saudi Arabia, banyak jenis kurma di sana. Tapi kenapa ada satu kurma hitam bentuknya, keras rasanya,
mahal harganya, tapi berkahnya luar biasa, selalu dicari-cari, bahkan penjualannya tertinggi dari semua jenis kurma yang ada. Ajwa, kenapa? Nabi dinisbahkan dengan Nabi, pasti ada berkahnya. Maka saya patenkan jadi nama dalam produk saya. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan pentingnya nama, karena nama yang baik bisa menjadi asbab turunnya berkah. Bapak Ibu punya anak, kasih namanya nggak sembarangan, nama yang ada arti, ada berkahnya. Bapak Ibu mau bikin produk toko, namanya nggak sembarangan, ada berkahnya. Kita ini dibodohi orang kafir. Orang kafir bikin jebakan Batman. Dia katakan, apalah artinya sebuah nama? Itu jebakan biar kita sembarang ngasih nama. Punya anak kasih nama sembarangan, punya produk dibikin nama sembarangan. Itu tanda mereka ingin menjauhkan kita dari nilai-nilai keberkahan. Sementara diam-diam mereka mengamalkan ajaran agama kita. Al-isim kad du'a, nama adalah doa. Nabi memberikan atensi untuk urusan nama. Sampai benda-benda mati yang Nabi miliki dikasih nama-nama yang bagus. Yang mati saja bendanya dikasih nama oleh Nabi yang bagus, apalagi yang makhluk hidup. Saya kasih contoh satu. Cangkir tempat minum Nabi dikasih Nabi nama Ar-Rayyan, artinya segar dan menyegarkan. Benda mati saja dikasih nama-nama yang indah, apalagi makhluk-makhluk hidup yang Nabi temukan. Satu hari Nabi pernah berjalan di salah satu kampung, ketemu seseorang. Nabi tanya, namamu siapa? Orang tadi menjawab, namaku adalah Huzun, artinya kesedihan. Nabi prihatin dengarnya. Nabi usulkan, bagaimana kalau namamu saya ganti yang artinya kebahagiaan? Tapi sayang orang ini tidak mengikuti pesan Nabi. Setelah Nabi wafat, dia memberikan testimoni. Dia bersumpah, demi Allah, dulu saya pernah berjumpa dengan Rasulullah. Nabi mengusulkan saya ganti nama dari yang sedih menjadi bahagia artinya. Tapi saya tidak mengikuti pesan Nabi. Akhirnya bertahun-tahun hidup saya selalu dirundung kesedihan dan kesusahan. Begitu Nabi wafat, saya teringat dengan pesan itu. Saya cepat-cepat ganti nama saya sesuai dengan arahan Nabi. Akhirnya hidup saya berubah menjadi berkah dan bahagia. Nabi pernah ketemu orang namanya Har. Har itu artinya panas. Nabi ganti dengan nama yang maknanya dingin dan menenteramkan. Jangan remehkan nama. Nama asbab turunnya berkah. Sekarang ini lucu, banyak yang terjebak dengan nama, dengan statement jebakan Batman orang-orang kafir. Bapak Ibu kalau main ke Surabaya ada namanya rawon setan. Kita makan rawon setan. Jangan lupa bicara makan minum dikunci dengan dua hal, halalan thayyibah. Walaupun halal jenisnya, tapi kalau enggak thayyib namanya bisa menjadi asbab hilangnya keberkahan. Suai. Ibu-ibu kalau ke Jakarta ada namanya nasi goreng gila. Mau jadi apa sifatmu, akhlakmu, tabiatmu, salah satunya bergantung dengan apa yang masuk menjadi darah dagingmu. Sesuai. Kemarin saya sebelum Covid tablik akbar di Bekasi. Selesai tablik akbar, panitia berbaik hati berkata kepada saya, Habib, setelah acara saya mau traktir Habib dan istri untuk makan di salah satu restoran soto terenak di Bekasi. Enak Habib. Penasaran istri saya. Saya tanya, Umi mau? Mau Abu ya. Akhirnya saya dan istri dibawa ke toko soto terkenal di Bekasi. Begitu masuk ke dalam toko, disajikan sotonya, aromanya sudah menggoda. Saya lahap memakannya, hanya istri saja yang tidak nafsu menikmatinya.
Saya tanya, Umi, kenapa nggak mau makan? Ini soto terbaik, kata panitia Bekasi. Istri saya bilang, oh, lihat namanya. Begitu saya lihat, soto janda. Pantes. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya yakin Ajwa banyak keberkahan karena airnya, setiap mata air yang ditemukan kami khatamkan 30 juz Al-Quran di dalamnya. Jangan lupa Quran itu sumber keberkahan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran bisa jadi obat, Quran bisa jadi rahmat bagi orang mukmin. Bahkan Nabi dalam hadis berpesan, obati penyakitmu salah satunya dengan Al-Quran. Sering-sering baca Quran, amalkan isi Quran, sering berkorban atas nama Al-Quran. Apapun yang berdekatan dengan Quran akan mendapatkan keberkahan dunia sampai akhir nanti akhirat. Insya Allah. Ibu, di Jepang pernah dibuktikan air yang dibuka tutup botolnya, lalu didengarkan musik, kristal airnya langsung jelek, berantakan. Tapi aneh loh, ini yang menyelidiki orang kafir loh. Mereka mengaji Al-Quran, mereka kaji. Maka salah satu yang membuat orang muslim tertinggal, sibuk ngaji doang tapi malas mengkaji. Maka bersyukur kita ada komunitas Riau Mengaji. Bukan cuma mengajak kita mengaji, dihadirkan ulama-ulama bergantian untuk mengkaji. Ibu, air yang dibacakan Quran, yang didengarkan zikir, dibacakan selawat, ditutup dengan doa, air itu menurut penelitian mereka di Jepang, itu kristal airnya langsung indah dan menawan. Subhanallah. Maka itu sebabnya guru saya jauh-jauh hari pada berpesan, Ahmad, kalau kamu duduk di majelis ilmu, di dalamnya ada tilawah Al-Quran, ada doa, ada salawat, ada zikir. Jangan lupa minuman di depanmu, buka tutupnya biar energi masuk ke dalamnya, keberkahan akan menghampirimu. Karena apapun yang namanya kebaikan, insya Allah mengandung keberkahan. Betul? Bu, Ajwa ada berkahnya. Jadi banyak cara untuk meraih keberkahan. Salah satunya lewat minuman kita bisa menemukan keberkahan. Dan yang terakhir, ada keberkahan yang Allah sembunyikan di rumah kita. Apa itu? Setelah pesan-pesan yang satu ini, 10 menit sudah berlalu tanpa terasa. 5 menit terakhir. Sebenarnya kajiannya masih panjang. Ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Tapi kata guru saya, Ahmad, kalau nanti kamu ditakdirkan Allah jadi penceramah, ada kunci sukses jadi penceramah muda. Saya tanya, apa itu guru? Nanti kalau kamu ceramah, ingat-ingat dengan pesan agama, berhentilah makan sebelum kenyang. Saya tanya, apa hubungannya dengan tausiah? Pengen sukses ketika kamu ceramah, cepat-cepat stopkan ceramahmu sebelum habis materi. Kenapa? Biar diundang lagi. Baik Bapak Ibu, keberkahan yang ketiga ada di rumah kita, tapi sering kita sia-siakan keberadaannya. Al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan menghampirimu manakala masih ada orang-orang tua di dalam rumahmu, masih ada orang tuamu di sekelilingmu. Orang tua itu asbab turunnya berkah buat kita. Kalau nggak percaya, coba pulang dari sini rasakan. Kalau di rumah sudah tidak ada lagi ayah, tidak ada lagi ibu, gersang rasa rumahnya. Kalau di rumah masih ada orang tua, berkah menghampiri kita. Betul? Saya punya teman seorang artis terkenal di Indonesia, saya tidak perlu sebutkan namanya.
Dia pernah curhat menangis di hadapan saya. Laki-laki orangnya. Habib, dulu apa yang saya pegang jadi uang. Berkah saya berlimpah. Ketika ibu saya masih hidup satu rumah bersama saya. Satu saat ibu saya ada konflik dengan istri saya, tapi tidak pernah cerita dengan saya, kan ingin menjaga perasaan anaknya. Terakhir saya baru tahu semuanya. Menyesal saya tidak memilih ibu saya. Makanya anak-anakku, kamu dengar baik-baik, istrimu ada istilah mantan. Yang perempuan dengerin, suamimu ada kata mantan. Tapi buat ayah dan ibumu tidak akan pernah ada kata mantan. Ayahmu bisa membahagiakan 10 saudara-saudaramu. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayah. Seorang ibu siang mati demi 10 putra-putrinya ketika melahirkan mereka. Tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Siang malam ayah bermandikan keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Hatinya selalu punya doa terindah untuk Allah. Ya Allah, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Seorang ibu detik-detik akan melahirkan anaknya, diangkat tangan sambil berkata, ya Allah, kalau seandainya mataku harus tertutup selama-lamanya, aku ikhlas bertukar nyawa dengan janinku. Biarkan aku meninggal dunia asal anakku bisa merasakan kehidupan di dunia. Aku siap mati demi anakku ya Allah. Tapi tolong izinkan ya Allah, 1 detik saja telingaku bisa mendengar tangisan bayi yang keluar dari rahimku. Makanya saya suka marah besar kalau lihat ada anak-anak muda kurang ajar kepada orang tuanya. Mimpi hidupmu akan diberkahi Allah. Rajin sholat engkau, puasa tiap hari, sedekah terkenal se-Indonesia, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi durhaka dengan ayah ibumu, duniamu sudah hilang keberkahanmu, apalagi akhiratmu. Anak seperti ini dijamin Nabi jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya saja jarak 500 tahun perjalanan menuju ke surga. Riwayat lain 1000 tahun, itu sudah di blacklist, diharamkan Allah bisa mencium baunya. Kalau mencium baunya saja haram, apa mungkin makhluk ini bisa masuk ke dalam surga? Jawabannya mimpi kalian. Wahai anak-anakku, pasang telingamu. Ibumu ngeden bisa keluar kamu. Kamu ngeden apa bisa keluar ibu? Betul nggak kira-kira? Ibu hamil, ngeden keluar anak. Anak ngeden keluar apa? Nggak usah dibahas. Nanti ada di film layar lebar saya. Saya sampai angkat buku yang saya tulis, Ada Syurga di Rumahmu. Jadi film layar lebar sukses di Bisku. Bapak Ibu kalau pengen nonton filmnya, saya bagikan linknya cuma-cuma. Tolong nanti ajak nonton anak-anaknya yang ada di rumah. Nonton dari episode 1, 2, sampai 3 dan 4. Ada 4 episode, tonton. Mudah-mudahan anaknya yang tadinya suka membangkang, insya Allah berubah menjadi anak yang berbakti. Insya Allah nontonnya mengingatkan kita dengan dosa kepada ayah ibu. Menangis nontonnya. Enggak cukup bawa tisu, bawakan ibu. Mau nonton filmnya? Mau? Saya bagikan linknya. Mau? Saya kasih nomor, tolong cukup WA saja. Nanti saya kasih nomor infonya. Habib kami jamaah subuh. Yang tadi Habib isi kajiannya. Cukup bilang begitu saja. Nanti saya bikin grup WA. Biar silaturahim kita terus bersambung ila yaumi yub'atsun. Keberkahannya kita rasakan sampai hari pembangkitan. Tidak selesai sampai di sini. Dan manfaatkan nomor ini menjadi ajang kita untuk diskusi ilmu. Yang punya pertanyaan silakan WA. Nanti saya hadirkan jawabannya. Karena tidak sedikit pertanyaan ibu menjadi ilmu buat umat. Saya bikinkan video YouTube-nya, saya share. Yang nanya pun panen amal jariah sampai hari kiamat. Betul? Bu, saya kasih nomornya. Mau?
Mau nomor handphone apa nomor rekening? Maaf, jangan dianggap bercanda. Kesalahan biasa. Tapi janji kalau saya kasih nomor handphone, no miss call, no video call, WhatsApp only. Kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena seringkali begitu dikasih nomor handphone jam 3 subuh, nenek-nenek ngajak video call. Dia yang enak, saya yang ambiar. 0822 Sudah? Cukup bagi yang sudah. Makanya bilang belum. 0822 sudah belum? Makanya catat. Habib dilawan. 0822 angka 5-nya 6 kali. 5 5 5 5 5 5. Gampang diingat. 0822 5-nya 6 kali, tutup dengan angka 42. 0822 5-nya 6 angka, 5 5 5 5 5, tutup dengan angka 4 dan angka 2. Sekali lagi 0822 5 5 5 5 5 5 42. WA kan, tapi tolong sebut kajian subuh. Nanti saya bikin grup khusus masjid ini. Mau? Nanti dikirim video-video. Yang pertama saya kirim film layar lebar religi, saya tonton betul sampai akhir. Saya tunggu komennya setelah nonton. Dahsyat filmnya. Dan doakan ada 7 film dakwah lagi sedang saya siapkan. Siapa tahu di sini ada yang mau ikut main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tuamu asbab berkah dari Allah menghampirimu. Betul? Ridha fi ridha walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Maka itu sebabnya saya menulis buku ini. Judulnya Ada Syurga di Rumahmu. 3,5 tahun saya selesaikan buku ini. Sekarang sudah mega bestseller, ratusan ribu, hampir 1 juta buku terjual. Gak pakai toko buku orang-orang kafir, hanya lewat kajian di mana-mana saya tampil. Buku ini saya sukses angkat jadi film yang nanti akan saya bagikan linknya. Judulnya sama dengan judul buku, Ada Syurga di Rumahmu. Di dalamnya nanti kapan-kapan saya datang lagi ke masjid ini, insya Allah khusus kupas tuntas bukunya. Boleh? Boleh? Atau ibu datang ke tempat saya? Bu, kenapa dinamakan syurga ada di rumahmu? Banyak anak-anak sekarang sibuk mencari syurga yang jauh lupa dengan yang dekat. Syurga kita dekat, dia adalah ayah ibu kita ada di dalam rumah. Tangan orang dicium-cium oleh anak-anak kita. Tangan orang tua tidak pernah dia berikan ciuman seindah itu. Kadang-kadang kalaupun terpaksa nyium tangan orang gayanya begini, nyium tangan orang tua gayanya begini. Sejak kapan hidung mereka pindah ke sini? Ada pergeseran sekarang. Makanya hilang keberkahan pada diri anak-anak kita. Betul? Ngomong dengan teman bisa lembut, anjing, nun sewu, punten. Ngomong dengan orang tua, galaknya nauzubillah kayak 17 setan. Manggil pasangannya romantis, darling, darling, dadar guling. Manggil orang tua, hoi, 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 hoi. Padahal Quran mengajarkan fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Kepada orang tua ngomong ah mama, ah papa, itu sudah mendatangkan dosa, dan dosa pasti menghilangkan keberkahan. Sesuai? Kalau ngomong ah saja dosa, apalagi membentak orang tua. Anak sekarang ya Allah, ngomong dengan orang bisa romantis, dengan orang tua menyakitkan. Apa itu bukan namanya mencari syurga yang jauh lupa dengan yang dekat? Gaji pertama dia dapat, yang pertama kali dia traktir bukan ayah ibunya, tapi teman-teman satu kantornya. Apa itu bukan namanya mencari syurga yang jauh lupa dengan yang dekat? Makam-makam keramat jauh-jauh didatangin, tengah malam ditancepin, kuburan keramat dicium-ciumin. Orang tua keramat hidup satu kampung gak pernah dikunjungi.
Orang tua satu rumah nggak pernah diurusin. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Salatullah salamullah ala Sebelum nanti kita tutup dengan muhasabah singkat, izinkan tim Ajwa jauh-jauh dari Jakarta bawa mengikuti rangkaian dakwah saya. Kita akan demokan air Al-Quran, air Ajwa, air berkah. Sudah kita adu dengan 30 merek minuman. Bapak Ibu tahu nggak, di negeri ini minuman dikuasai perusahaan Yahudi dengan berbagai macam mereknya. 3 bisnis besar Yahudi tidak akan melepaskannya. Nomor 1 air, nomor 2 makanan, 3 baru energi. Ingatlah dengan pesan Yusuf Al-Qaradawi, pimpinan organisasi Muslim terbesar sedunia. Jauh-jauh hari beliau sudah berfatwa haram hukumnya membeli produk Yahudi dan Amerika, karena sudah jelas untungnya menghancurkan saudara kita di Palestina. Benar kata Kiai Haji Zainuddin MZ, puluhan tahun saya sudah dengar tausiahnya beliau berkata, Amerika Israel besar, Israel itu adalah Amerika kecil. Dua-duanya tidak akan pernah bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Betul? Kita sering jadi donatur buat Israel. Israel itu jangankan negara. Kalau ngomongin Israel ada peringatan, ngomongin Amerika juga ada peringatan. Sensitif banget. Bu, Israel itu jangankan punya negara, tempat saja tadinya nggak ada, Mas. Pontang-panting, akhirnya bertamu dengan orang Palestina. Orang Palestina akhlaknya mencerminkan akhlak Nabi Ibrahim yang suka dengan tamu. Dijamu, dikasih rumah, dikasih makan. Ternyata yang bertamu adalah perampok yang punya rumah ditendang. Dia kuasai rumah orang Palestina dan sekarang dia kuasai negerinya. Dan sekarang Israel bukan cuma punya negara, dia kuasai dunia. Mana bisa Israel yang tadinya gak punya apa-apa bisa menguasai dunia kalau bukan karena money, dolar. Siapa donaturnya? Ternyata kaum muslim. Malu gak dengan Allah? Maka tolong panitia, mulai malam ini, pagi ini saya minta harapkan kita mulai dari produk minuman dulu. Kalau minuman sukses, makanan bisa kita wujudkan, bisa kita lawan. Mulai hari ini masjid ini jangan masuk minuman kafir. Cari, berusaha untuk mencari minuman-minuman muslim. Kalau pedagang muslim kaya, kita membantu dia, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya pasti semangat di mana-mana. Betul? Maka kita berjuang, kita mulai dari minuman. Ajwa salah satu pilihannya. Silakan tim. Dan sekaligus Ajwa ini saya launching di Pekanbaru. Shop launchingnya sudah ada produknya di Riau Mengaji. Nanti selanjutnya bisa membeli produk kepada Riau Mengaji, untuknya membantu program-program dakwah mereka. Ini salah satu minuman terbesar, terlama, milik perusahaan Yahudi. Saya lepaskan mereknya, tapi pasti tahu kalau botolnya biru, mereknya apa? Apa mereknya? Please, inisialnya aja. Inisialnya aja. Inisialnya dengerin. Inisialnya aja. Sekarang kita adu dengan minuman. Kita teteskan dulu betadin. Beberapa tetes, nanti diaduk-aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Lihat baik-baik ke depan, airnya berubah menjadi kuning, keruh. Kelihatan ibu bapak? Fungsi airnya hanya penghilang dahaga sesaat, tapi tidak bisa menjernihkan, membersihkan kondisi perut kita yang kotor.
Sekarang kita lawan dengan minuman milik kaum muslimin. Minuman untuk Palestina. Bantu saya sebutkan namanya. Ajwa. Syiarkan namanya. Ajwa. Jangan malas-malas menyebut nama ini, karena sekali lagi bukan dari saya, nama ini dari Nabi kita Muhammad. Apapun yang dinisbahkan dengan Nabi, kita sebut, kita dengar, kita beli, kita makan, kita minum, kita syiarkan, pasti ada keberkahan menghampiri kita. Sekarang kita teteskan juga ajwa dengan tetesan betadine dengan jumlah yang sama. Nanti kita akan aduk. Ajwa ketika masuk ke perut, dia membersihkan kondisi perut. Penyakit berawal dari perut. Lihat ke depan, mana yang lebih sehat? Coba ditempelkan, minuman ajwa atau minuman yang sebelumnya? Ajwa. Ajwa lebih bersih, lebih jernih, menyehatkan. Sekarang kita tes yang terakhir. Kita gunakan media makanan. Saya pilih makanan yang murah meriah, kesukaan anak-anak kita semua, namanya mie. Tadi saya ngomong apa? Yang betul? Yang ceramah ya? Kurang dengar saja, nggak usah protes. Mie. Ibu bapak, pesan kedua mengajarkan hati-hati dengan pola makanan di sekeliling kita. Cenderung membahayakan, bahkan bisa mematikan kita, karena makanan kita mengandung kimia, pengawet, formalin. Itulah sebab kanker dan penyakit-penyakit lain hadir dalam tubuh kita. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun karena banyak makanan racun, betul? Nah, sekarang lihat baik-baik, kita aduk mulai dari minuman milik mereka. Air minum mereka tidak bisa menetralkan racun apapun yang menempel pada makanan, kimia, pengawet, formalin. Beginilah perut anak-anak kita ketika makanannya cenderung mengandung racun, minumannya tidak bisa menetralkan racunnya, itu perutnya menjadi biru, dan inilah menjadi penyebab kanker. Adik saya kena kanker, suka makan mie. Tapi kalau makanan minumannya ajwa, racun apapun dinetralkan. Karena Zam-Zam setelah kami selidiki mengandung antioksidan dan mikrokluster, semua Zam-Zam kandungannya kami masukkan dalam ajwa. Lihat, bening, perutnya bersih, racunnya akan dikeluarkan. Bu, maaf bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel pak, nggak akan hilang sampai mati. Kecuali perbanyaklah mulai sekarang minum Zam-Zam. Kalau sulit cari Zam-Zam, minum ajwa, dibersihkan nikotinnya, insya. Sekali lagi coba ditempel minuman apa yang sehat dan berkah? Ajwa. Terima kasih buat tim. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan kepada akhina, saya ingin mengajak Bapak Ibu 1-2 menit ke depan biar semangat nanti lelang Qur'annya. Coba tutup mata, tundukkan kepala, kita bermuhasabah sejenak. Semuanya yang cinta, yang sayang kepada orang tuanya, yang merindukan keberkahan dari Allah menghampiri hidupnya dan anak-anaknya, mulailah hari ini. Bayangkan wajah ayah ibumu, ingat semua kebaikannya. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup mulutmu, tutup mulutmu, tundukkan kepala, hadirkan wajah indah ayah ibumu. Bayangkan semua kebaikan dan pengorbanan apa yang sudah mereka berikan. Bayangkan seolah-olah saat ini ayah ibumu ada di hadapanmu. Bayangkan seolah-olah detik ini kau sedang mendengar suara mereka yang begitu lembut dan merdu memanggil namamu. Rasakan saat-saat di mana engkau pernah memegang kedua tangan mereka yang lembut, engkau cium dengan bibirmu. Engkau peluk tubuhnya, engkau cium keningnya. Hadirkan semua kebaikan yang mereka sudah hantarkan untukmu. Pagi ini saya ingin mengetuk hati kita semuanya. Tanyakan diri kita, kebaikan apa yang sudah kita berikan untuk membahagiakan mereka? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi.
Kita lebih sering menuntut kepada ayat ketimbang menghargai. Lalu dengan sombong berharap syurga dari ilahi, mimpi wahai saudaraku. Sadarkah kita terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis ketimbang tersenyum, lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridho, lalu dengan sombong berharap syurga dari Allah. Demi Allah, setiap tetes air mata yang kita keluarkan karena kedurhakaan kepada mereka, kalau pagi ini tidak segera taubat kepada Allah, meminta maaf kepada keduanya, maka setiap satu tetes air mata kezaliman itu akan diganti oleh Allah dengan ribuan azab, bencana, musibah, kesialan menghampiri perjalanan hidup kita. Di dunia kita sudah hilang keberkahannya, apalagi nanti di akhirat kita akan tersiksa. Tapi kalau satu senyuman yang kita hadirkan hadir di wajah orang tua kita karena kebaikan kita, karena pengorbanan kita, maka satu senyum mereka menjadi asbab terbukanya ribuan nikmat, ampunan, berkah dari Allah menghampiri kita. Tanyakan kembali hati kecilmu, engkau lebih sering membuat mereka bangga atau justru membuat mereka kecewa? Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir di masjid ini adalah anak-anak yang pernah membenci orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir ini adalah anak-anak yang pernah membentak ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka yang penuh dengan keberkahan dengan tatapan kebencian, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul orang tua kita, istighfar kepada Allah. Sebelum Allah jadikan nanti anak-anak kita akan membalas semua kezaliman kita 2 kali lipat dari apa yang pernah kita lakukan. Demi Allah, kita akan sadar betapa berharga ayah ibu ketika jenazah mereka terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok Allah takdirkan kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok Allah takdirkan kita yang memandikan sebujur jenazah tubuh ibu kita. Istighfar kepada Allah. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya. Berikan kami kemampuan ya Allah agar bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki agar kami bisa mengumrahkan dan menghajikan keduanya. Ya Allah, jangan kau tutup mata mereka sebelum mereka ridho dengan semua akhlak kami ya Allah. Jangan kau kunci mulut mereka sebelum kami berhasil mendengar kata ridho yang keluar dari lisannya. Kami belum siap melihat jenazah mereka, kami belum siap berpisah dengan keduanya ya Allah. Ya Allah ya Karim, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, kami mohon ya Allah, sayangi mereka seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Kami menyesal pernah melupakan mereka. Kami menyesal belum pernah membahagiakan mereka. Kami menyesal pernah menciptakan luka di hati mereka. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Rahman. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami merindukan suasana ketika kami pernah makan bersama dengan mereka. Kami merindukan suasana ketika kami bisa sholat berjamaah dengan keduanya. Kami merindukan saat-saat ketika kami pernah memeluk dan mencium tangannya ya Rabb. Tapi sayang itu sudah hilang dari kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami baru sadar betapa mahal mereka bagi kami ketika mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan ayah ibu kami ya Allah di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu ya Allah. Semuanya ikuti saya, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin.